saya akan menjelaskan tentang metode penyelesaian simplex. Nah, perlu kita ketahui dulu, metode simplex ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Metode simplex juga dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi atau mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Di mana metode ini juga dikembangkan oleh George Ditzing, di mana pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simplex ini. Yang pertama yaitu di mana nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Terus nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan min 1. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan. Nah, dengan menambahkan satu variabel slack, di mana variabel slack ini adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau idle dari unit produk bersangkutan. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan dalam bentuk umum kita ubah menjadi persamaan sama dengan, di mana dengan mengurangkan satu variabel surplus. Nah, langsung saja kita masuk dalam penyelesaian metode simplex ini. Nah, untuk menyelesaikan kasus dengan metode simplex, di mana kita akan menyelesaikan model matematika di bawah ini, memaksimumkan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3, di mana kendalanya terdapat 3. Kendala yang pertama ada 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 lebih kecil atau sama dengan 2400. Selanjutnya kendala yang kedua ada 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 lebih kecil atau sama dengan 3000. Terus kendala yang ketiga 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 lebih kecil atau sama dengan 2000. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas, dimana kita melakukan dengan langkah-langkah. Langkah yang pertama kita mengubah fungsi tujuan. Kita tahu dulu tadi cara mengubah fungsi tujuan harus nilai kanannya 0. Jadi kita ubah Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 menjadi dimana Z min 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Lanjut, kita mengubah fungsi batasan atau kendala yang pertama, kedua, sampai yang ketiga tadi. Nah, cara mengubah fungsi batasan di mana nilainya tadi yang pertama ada 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah S1. Ini sudah diubah dalam bentuk batasan ya, karena sudah ditambahkan nilai slack, dimana tadi kendalanya bukan tambah tapi min. Jadi karena ditambah dengan nilai slack makanya ditambah. Jadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah slack 1 atau sama dengan 2400. Nah, begitu juga dengan kendala yang kedua, kita ubah bentuk, kita tiadakan pertidaksamaan tadi lebih kecil atau sama dengan, kita ganti dengan sama dengan. Terus tahap yang ketiga,
semua nilai ini yang sudah kita dapatkan kita masukkan dalam setiap variabel ke dalam tabel simplex, di mana variabel dasarnya ada Z, ada S1, S2, S3. Nah, bisa dari variabel dasar ini bisa XX, bisa Z, tergantung mana yang kita suka. Tapi dalam video saya ini saya kasih S1, S2, S3. Nah, jadi setiap nilai dari itu yang kita dapatkan kita masukkan dalam tabel simplex ini, dimana dari baris Z untuk nilai X1 nya yaitu min 40, untuk nilai X2 nya 20, untuk nilai X3 nya min 30. Begitu juga dengan seterusnya sampai nilai kanan itu. Dan untuk baris S1 di mana nilai X1 nya ada 4, X2 ada 2, X3 ada 3, S1 nya ada 1, S2 dan S3 ada 0, dan nilai kanannya adalah 2400. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan baris S3. Kita masukkan setiap nilai yang kita dapatkan tadi. Langkah seterusnya atau langkah keempat, dimana kita menentukan kolom kunci, dimana kita melihat baris Z yang nilai terkecil. Nilai terkecil kita dapat ada min 40 di baris Z atau di kolom X1, yaitu dimana min 40 ada 4, ada 3 dan 2. Saya sudah warnai dengan warna merah. Setelah kita menentukan kolom kunci ini, karena kita sudah melihat nilai terkecil dari baris Z, nah langkah selanjutnya dimana kita menentukan baris kunci atau BK, mana dapat kita ketahui dari nilai indeks yang paling terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci. Nah, kita bagikan semua nilai kanan dengan kolom kuncinya. Itu kita mulai dari nilai kanan di baris Z 0 dibagi min 60 dan nilainya 0. Terus nilai kanan dari baris S1 mana 2400 dibagi dengan 4 maka hasilnya 600. Begitu juga dengan baris Z2 S2 dimana 3000 dibagi 3 hasilnya 1000. Begitu juga dengan S3 dimana 2000 dibagi 2 maka hasilnya 1000. Maka nilai indeks yang paling terkecil kita dapat di baris S1, dimana nilai indeksnya adalah 600. Maka kita kasih warna kuning, kita tandai biar kita tidak lupa. Nah, setelah mencari angka kunci didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi angka kuncinya diperoleh adalah 4. Ini salah ya kawan-kawan, bukan 2. Nah, udah salah pengetikan, dimana hasilnya yang kita dapat adalah 4 bukan 2. Oke, lanjut kita menuju langkah seterusnya atau langkah selanjutnya, yaitu dimana kita membuat baris baru kunci atau disingkat dengan BBK, dimana untuk menentukan BBK perlu diperhatikan keberadaan nilai kunci, yaitu pada kolom X1. Ini yang sudah kita tandai warna merah tadi. Maka baris S1 kita ubah namanya menjadi X1, dan nilai pada baris S1 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Jadi dimana kita lihat 4 dibagi 4 maka hasilnya sama dengan 1. Ya, sudah kita tandai dengan warna hijau.
Begitu juga dengan baris nilai X2 nya, dimana nilai X2 nya tadi kita dapat 2 di baris S1, 2 dibagi 4, maka hasilnya 0,5. Begitu juga dengan seterusnya sampai nilai kanannya. Nah, langkah seterusnya yaitu mencari baris baru, dimana selain baris kunci yaitu BK, dimana baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci X, nilai baru kunci. Jadi kita mengurangkan seperti berikut langkah-langkahnya, dimana X1 nya min 40 dikurang min 40 kali 1. Kita usahakan dalam kurung yang terlebih dahulu kita kalikan, maka hasilnya min 40 ditambah 40 sama dengan 0. Kita lanjut di nilai X2 nya, dimana min 20 dikurang min 40 dikali 0,5. Seperti yang pertama tadi, kita utamakan perkalian, itu min 40 dikali 0,5, maka hasilnya min 20 ditambah 20 sama dengan 0. Begitu dengan seterusnya ya, sampai sampai baris S3, sehingga kita mendapat nilai kanan barunya yaitu 0 dikurang min 40 dikali 600 sama dengan 24.000. Nah, itu untuk baris Z. Nah, untuk baris S2 atau angka kolom kunci adalah 3, sehingga baris S2 harus mohon maaf, yang tadi yang pertama itu kita cek dulu. Baik, untuk baris S2 angka kolom kuncinya adalah 3, sehingga baris S2 nya S2 baru yaitu kita kalikan atau kita kurangkan dan kalikan seperti di baris Z tadi ya, dimana kita utamakan dalam kurung, dimana 3 kali 1 sama dengan kita pindah ruas, kita kasih 3 nya di sebelah kanan sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0 sampai dengan nilai S3 nya, maka kita nanti mendapatkan nilai kanan barunya 3000 dikurang 3 kali 600, dimana hasilnya 1200. Begitu juga dengan untuk baris S3 nya, dimana angka kolom kuncinya adalah 2, sehingga baris S3 baru seperti tadi kita kurangkan baru kita kalikan, sehingga kita mendapatkan nilai dari kanan barunya 2000 dikurang 2 kali 600 sama dengan 2000 dikurang 1200, maka hasilnya 800. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru. Nilai yang kita sudah dapatkan tadi mulai dari baris Z, S1, S2 sampai S3, kita masukkan nilai kanannya. Nah, apabila nilai pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal, sehingga untuk menghilangkan negatif kita ulang lagi langkah sebelumnya, dimana hal ini kita lakukan sampai nilai pada variabel Z tidak ada yang negatif. Nah, kita dapat di X3 ya, min 5 nya, maka karena kita mendapatkan nilai negatif, maka kita ulang dari awal. Nah, kita menentukan baris kolomnya lagi dan baris kunci, dan
angka kuncinya seperti cara yang tadi, dimana saya sudah kasih warna merah untuk baris kolom, untuk warna kuning untuk baris kunci, dan yang putih yang 2,5 adalah angka kunci. Terus langkah yang selanjutnya kita ulang lagi, yaitu menentukan baris kunci di S3, dimana kita dapat tadi baris kunci dan angka kuncinya di baris S3. Maka kita kalikan atau kita bagikan ya, seperti cara yang tadi, kita membagikan semua angka baris kunci dengan angka kunci baris S3 baru. Nah, dimana saya sudah tandai di sini, sehingga baris Z yang baru kita bagikan ini tadi ya, 0 dibagi dengan 2,5 dan sampai seterusnya, sampai dari nilai kanannya. Nah, setelah kita dapatkan, kita masukkan lagi ke dalam tabel. Nah, sehingga baris Z yang baru, kita mencari baris Z yang baru. Gimana caranya? Seperti dikurang dan dikalikan, dimana 0 dikurang min 5 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya, sehingga kita mendapatkan nilai kanan baru, itu 24.000 dikurang min 5 dikali 320 sama dengan 24.000 ditambah 1.800 sama dengan 25.800. Begitu juga dengan untuk baris Z, mana angka kolom kuncinya adalah 0,75, sehingga baris Z, S1-nya, S barunya itu kita kurangi dan kalikan lagi seperti di nilai untuk mendapatkan nilai baris Z yang baru tadi. Begitu juga dengan cara selanjutnya, sehingga nilai kanan barunya ada 600 dikurang 0,75 dikali 320 sama dengan 600 dikurang 270 sama dengan 330. Untuk baris Z juga sama, kita dimana angka kolom kuncinya adalah min 0,25, sehingga baris S2 baru seperti cara yang tadi, kita kurangi dan kita kalikan. Untuk teman-teman, utamakan dulu mengkalikan baru dikurangkan. Nah, begitu caranya teman-teman, sehingga dimana nilai kanan barunya kita dapat 1200 dikurang min 0,75 dikali 320 sama dengan 12.000 ditambah 240 sama dengan 1440. Dan setelah kita mendapatkan nilai ini, kita masukkan lagi ke dalam tabel simplex yang baru. Kita masukkan nilai-nilai tersebut yang sudah kita dapatkan, sehingga di baris Z tidak terdapat lagi nilai yang negatif. Nah, untuk catatan buat kita, dimana karena seluruh variabel pada fungsi Z sudah bernilai positif, maka fungsi tujuan sudah maksimal, sehingga kita bisa dapat simpulkan bahwa untuk memperoleh hasil maksimum, perusahaan harus memproduksi X1 330 unit, X2 nya sama dengan 1440, dan X3 nya 320 unit. Ini bisa kita lihat di nilai kanannya ya kawan-kawan. Nah, demikianlah yang bisa saya jelaskan. Saya minta maaf jika ada kesalahan, baik penjelasan yang kurang mendetail, dan terima kasih sudah menonton. Saya Boanerges Putra Wijaya Lase dari kelas SC 4
NIM 232201-054 di Universitas Nias. Terima kasih dan ya ahoho.